Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, Om Swastiastu. Oke, kali ini saya berada di Dusun Watesumpa, Kecamatan Traulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur tentunya. Oke, kali ini saya akan mengikuti perkembangan proses ekskavasi yang dilakukan oleh BPJB Jawa Timur yang dikepalai oleh Bapak Widi. Oke, kali ini di tahap kedua ini banyak ditemukan fragmen-fragmen yang sangat-sangat bersejarah ya sahabat ya, seperti genting, atap rumah dan juga ukel, keramik dan yang lain-lain juga ya sahabat ya. Sangat banyak sekali temuan di sini. Juga ada logam yang sangat indah ya sahabat ya. Oke, saksikan terus dan ikuti terus perjalanan saya supaya kalian semua tidak ketinggalan informasi dari proses ekskavasi yang dilakukan oleh BPJB Jawa Timur. Oke, dan juga kita akan berwawancara dengan Bapak Widi sebagai kepala proses ekskavasi yang dilakukan di Dusun Watesumpa, Traulan ya sahabat ya. Yang membuat pecahan mangkok ini sangat mendekati era dinasti itu apa? Ya ciri-ciri dari warnanya terutama dari warna hijau semacam ini lazim sebenarnya. Kalau keramik seladon, hijau seladon ini banyak mulai muncul itu di Song, tapi mulai semakin berkembang di masa Yuan itu abad 12 itu tadi. Jadi warna itu juga kadang kalau kita nggak hati-hati, warna hijau itu juga di Vietnam dan Thailand juga kita temukan. Tapi hijaunya hijau yang relatif kasar gitu. Kayak daun. Ya, dan hasilnya tebel. Maksudnya demblok. Demblok. Terus ada temuan apa lagi? Nah, ini ukel. Ada ukel kecil tapi sih enggak. Ini ukel, biasanya di sudutan-sudutan ini ukel, tapi ininya yang lengkungnya hilang. Ukel. Kalau enggak langsung masukkan ke mulut saja udah ditinggalkan ke sana. Ini sudutan buat apa biasanya kalau rumah? Atap. Jadi atap, misalnya atapnya atap limas gitu ya, limasan gitu. Dia di setiap sudut-sudut itu ada ukel mengkelung. Sekarang bisa dipakai orang-orang yang punya rumah-rumah yang model-model lama. Kalau jenengan model lihat di rumah Mojopahit itu ada di sudutan lengkung-lengkung. Nah, itu namanya ukel. Kembali ke situ Candi. Kalau misalnya ini perumahan, ada berapa dengan rumah ya? Atau mungkin kalau misalnya ini pemukiman, itu apakah ini satu rumah doang miliknya? Kalau data itu masih kita dapatkan di pembanding dengan relief yang kita kalau jenengan lihat di museum PIM, Pusat Pengelolaan Informasi Majapahit, itu pola pemukimannya dia berada di dalam sebuah pagar, lalu di dalamnya ada pembagian ruang, ada rumah. Dia masuknya lewat gapura. Kalau mau pembanding zaman sekarang, lihat di pemukiman di Bali. Itu juga membedakan dengan pemukiman orang masyarakat biasa. Dalam tata negara Ketagama kan rumah-rumah masyarakat biasa itu dia berbanjar. Jadi tidak punya pagar. Kalau yang punya pagar bisa keraton, puri, itu bisa pemukiman bangsawan atau kerabat keraton. Nah, kita belum bisa pastikan apakah ini pagar atau apa enggak ya, karena dari segi detail kita juga belum secara pasti bentuknya
seperti apa. Tapi indikasinya yang jelas bahwa di situs ini ada indikasi bangunan yang beratap genteng dan kemungkinan dia disanggah oleh tiang. Tiangnya berbahan organik. Cukup Mas. Ya. Jadi semacam bangunan saja, semacam bangunan yang memang bangunan lama yang seperti yang sampaikan tadi disangga tiang. Ya, karena berdasarkan temuan Ya, genteng yang temuan-temuan cukup ya. banyak ini, Pak. Ya. Genteng ini kan cukup banyak. Ini kan genteng. Jadi untuk mengarah ke candinya, ke arah candi itu kecil ya. Kita belum bisa pastikan Belum bisa karena memastikan. temuan yang kita temukan seperti itu ya. Artinya ada genteng, lalu ada hubungan atap, ada ukel. Berarti di situ ada bangunan yang bertiang yang punya penutup seperti Yang itu. punya Nah, umumnya bangunan-bangunan yang punya tipe atap genteng itu bangunan-bangunan yang profan. Profan itu yang dia di luar dari dari ruang sakralnya. Kalau candi itu kan sakral. Iya, iya. Kalau biasanya candi itu kalau dikatakan sakral, kalau misalnya dia adalah bangunan candi yang dengan menggunakan umpak lalu ada penutup atap, biasanya atapnya atap hijau, atap yang berbahan organik. Itu kalau bangunan suci. Izin ambil gambar. Untuk bangunan yang sifatnya profan biasanya ada atapnya yaitu genteng tadi. Tapi ini hanya kalau melihat kesimpulan seperti itu Belum kita belum mengarah kesimpulan. Ya, Kita masih masih hipotesis dengan hipotesis, ya. data. Jadi kita masih tetap fokus pada seperti apa denahnya. Sebagai pembanding, tadi kan sempat saya menggali informasi dari salah satu pekerja yang dari sini, yang kalau tidak salah waktu itu dia juga juru kunci lah kalau tidak salah, Okay. juru kunci di sini. Itu kalau menurut ceritanya bapak itu mengatakan ini adalah makam apa ya, makam Kubur tanda. kubur tanda ya. Kalau kubur bahasa tanda. Jawanya Terus gini itu kemudian, kubur tanda. makam Surobejo atau gimana. Dan bapak ini mengatakan kalau juru kunci yang kesekiannya, berarti kan mengarahnya ke sebuah makam, ke sebuah madar. Mungkin mengarahnya saja, mengarahnya ke. Kalau dikaitkan dengan makam ya, Ya, data yang saya dapatkan itu yang paling lama itu dari tahun 1882. ya, Itu melalui peta Belanda, peta topografi Belanda. Itu memang area sini ada satu makam. ya. Tapi saya tidak tahu pastinya karena di situ hanya tergambar semacam gundukan tanah yang ada satu makam. Saya tidak tahu makam yang ini atau makam yang itu. Karena kalau di peta ini kan tergambar bahwa di sana ada dusun apa lupa saya. Kumaan itu Bukan, yang sebelah timur sana ada dua desa yang berjajar, lalu di sini ada Wates Umpak. Nah, ini ada satu peta sawah yang memanjang dan menurut layout saya itu berada pada satu tempat ya di sini. Tapi di sini karena skala yang saya masukkan skala yang berbeda, ini bisa meleset antara ini sama itu. Nah, tapi yang jelas di area ini ada satu makam yang minimal paling tua itu dari 1882. 82 tadi ya. Berarti ketika Belanda membuat pemetaan itu, si makam ada. Bisa jadi makam itu berasal dari masa yang sebelumnya. Kalau misalnya 1882 itu peta digambar, otomatis bisa jadi sebelum tahun itu sudah ada makam. Itu aja yang saya tahu itu. Iya. Kalau dikaitkan dengan ini, saya pikir tidak ada istilahnya bangunan yang bermasa Majapahit, terutama yang kaitannya Hindu-Buddha, ada makam di situ. Saya belum ada. Kecuali kalau bicara tentang makam Troloyo, ada angka tahunnya, meskipun itu angka tahun masuk masa Majapahit, tapi komunitas Islam pada masa Majapahit itu kan memang ada. Iya, Kalau sudah soal masuk. saya hanya punya data, kami hanya punya data dari itu 1882. Terus ini rencana, ini kan bertahap ya. Untuk yang kali ini sampai berapa? Kita rencanakan ekskavasi 10 hari. Jadi paling tidak kita dengan melakukan ekskavasi selama 10 hari ini, minimal kita tahu seperti apa sih
perkiraan bentuknya. bentuknya. Jadi minimal bentuk denahnya. Denahnya sudah. Dari bentuk denahnya kan kita juga menemukan ada ada temuan fragmen genteng, terus fragmen tembikar, porselin, banyak mangkok di situ. Itu juga nanti bisa jadi bahan kami di dalam menganalisis seperti apa sih selain dari bentuknya denah ini. Karena nggak mungkin denah ini kan melihat progresnya kita dengan temuan ini kan nggak mungkin kita akan menemukan satu bentuk denah yang baru. Artinya semuanya ketok kabeh gitu. Kita belum bisa pastikan itu. Tapi dengan